너는 내 삶에 다시 뜬 햇빛 어린 시절 내 꿈들의 재림 모르겠어 이 감정이 뭔지 혹시 여기도 꿈속인 건지 Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Transdermal Drug Delivery System. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Hapni Hasibuan, yang kedua Intan Depi, yang ketiga Natasha, yang keempat Novalita, lima Laila, yang keenam Hotna, dan yang terakhir Iwan. Baiklah, bacaan materi pertama yaitu saya sendiri, yaitu tentang definisi transdermal. Transdermal adalah salah satu cara administrasi obat untuk sediaan farmasi atau obat berupa krim, gel, atau patch yang lebih kita kenal sebagai koyo, yang digunakan pada permukaan kulit, namun mampu menghantarkan obat masuk ke dalam melalui kulit. Umumnya, penggunaan transdermal adalah pada obat-obatan hormon, misalnya estrogen. Tujuan dari pemberian obat secara transdermal adalah obat dapat berpenetrasi ke jaringan kulit dan memberikan efek terapeutik yang diharapkan. Struktur kulit. Struktur kulit terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ada lapisan epidermis, yaitu stratum corneum atau yang kita kenal sebagai barrier kulit yang akan melindungi kulit dari serangan. Berada di bagian terluar disebut juga sebagai kulit mati yang mengelupas lalu tergantikan. Yang kedua, lapisan dermis, yaitu ada pembuluh darah berfungsi memberi nutrisi pada kulit yang mendukung kesehatan folikel dan kelenjar keringat. Folikel kecil yang berfungsi menumbuhkan rambut dalam siklus teratur. Kelenjar keringat berfungsi membuang limbah tubuh selain melalui urin. Ujung saraf tubuh untuk merasakan panas, dingin, sakit, nyeri, dan kondisi lainnya. Kelenjar sebasea berukuran sangat kecil berfungsi menghasilkan minyak atau sebum. Minyak tersebut bisa menjaga kulit agar terhidrasi dan resisten atau tahan terhadap air. Dan yang terakhir ada lapisan hipodermis. Hipodermis adalah lapisan pada struktur kulit manusia paling bawah. Fungsi utamanya adalah mengontrol suhu tubuh dan menyimpan lemak. Selanjutnya ada mekanisme kerja dari transdermal. Mekanisme penghantaran obat transdermal adalah menghantarkan molekul obat melewati lapisan stratum corneum atau barrier kulit dalam kulit dengan berdifusi melalui lapisan kulit yang kemudian bahan atau molekul obat tersebut masuk ke dalam korium dan diresorpsi ke dalam peredaran darah. Berikut ini adalah gambar dari mekanisme selanjutnya oleh Rita. Selanjutnya, jalur transportasi obat melalui itu ada jalur transepidermal yang terbagi jadi dua. Yang pertama ada transseluler. Jalur transport intraseluler merupakan jalur lipid. Pada jalur transport transseluler terjadi proses partisi molekul obat pada stratum corneum yang sifatnya lipofilik, dan hidrofilik. Selanjutnya ada interseluler. Jalur transport ini juga masih dipengaruhi oleh interseluler lipid. Jalurnya lebih mudah dibandingkan jalur transseluler. Obat-obat lipofilik akan masuk ke dalam corneum melalui rute interseluler. Yang kedua ada jalur transapendageal. Rute ini berperan penting pada senyawa polar dan molekul ion yang tidak bisa berpenetrasi melalui stratum corneum. Rute ini dapat menghasilkan difusi yang lebih cepat segera penggunaan. Pada rute ini, obat berpenetrasi melalui folikel rambut atau kelenjar keringat. Ini ilustrasi obat melalui kulit. Di sini ada interseluler. Di sini terjadinya proses partisi molekul obat sel stratum corneum. Kemudian obat menuju ke viable epidermis, lalu menuju ke epidermis dan menuju ke pembuluh darah. Seluler, obat masuk melalui celah-celah keratin yang ada pada stratum corneum, lalu menuju ke pembuluh darah. Pada terjadi jalur appendageal, yaitu jalur masuknya obat melalui celah-celah pori-pori keringat.
Selanjutnya, 4 jenis utama PET transdermal. Yang pertama ada single layer obat inhadesif. Dalam jenis ini, PET lapisan perekat bertanggung jawab atas pelepasan obat dan berfungsi untuk mematuhi berbagai lapisan bersama-sama dengan seluruh sistem pada kulit. Lapisan perekat dikelilingi oleh liner, sementara, dan pendukung. Yang kedua ada multi-layer drug inadhesive. Lapisan sistem multi menambahkan lapisan lain obat perekat dalam, biasanya dipisahkan oleh membran. PET ini juga memiliki lapisan sementara, liner, dan dukungan permanen. Yang selanjutnya ada sistem transdermal reservoir, termasuk kompartemen cair yang mengandung solusi obat atau suspensi dipisahkan dari liner. Dapat menjadi sebagai lapisan kontinu antara membran dan liner sebagai konfigurasi konsentrasi di sekitar membran. Selanjutnya ada matrik. Sistem matrik memiliki lapisan obat dari matrik semi padat berisi suspensi yang bersentuhan langsung dengan liner rilis. Lapisan perekat di PET ini mengelilingi lapisan overlay sebagian obat itu. Ini adalah ilustrasi PET transdermal. Yang pertama ada matrik. Lapisan obatnya berkontak atau bersentuhan langsung dengan liner. Sedangkan reservoir, lapisan obatnya dipisahkan dari liner oleh lapisan membran dan lapisan adhesif. Pada PET multilaminate dan drug inadhesif, obat bersuspensi atau larut dalam lapisan adhesif. Yang membedakan keduanya adalah pada drug inadhesif, obatnya langsung bersentuhan dengan liner. Sedangkan pada multilaminate, lapisan obat dipisahkan oleh membran. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu keuntungan dan kerugian. Keuntungan TDDS di sini yang pertama menghindari first saluran gastrointestinal atau GI. Yang kedua, sebagian rute yang dapat digunakan jika rute peroral tidak dapat digunakan, misalnya atau diare. Yang ketiga, dapat menghindari first pass metabolisme, yaitu metabolisme obat sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Kerugiannya yaitu yang pertama, sistem transdermal tidak cocok untuk obat yang dapat mengiritasi. Yang kedua, kesulitan teknis berhubungan dengan sistem pelekatan pada tipe kulit dan berbagai kondisi lingkungan yang berbeda. Tapi yang timbul lebih lambat dibandingkan pemberian obat secara oral. Syarat obat untuk diberikan secara transdermal memiliki koefisien sedang yang larut baik dalam lipid maupun air. Titik lebur yang rendah kurang dari 200 derajat Celcius. Obat yang mempunyai bobot molekul yang kurang 500 sangat kecil yang bisa menembus lapisan stratum corneum. Jurnal Transdermal Drug Delivery System. Formulasi dan evaluasi transdermal patch kalium diclofenac. Pendahuluan, salah satu obat yang sering digunakan dengan atau tanpa resep dokter adalah obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID 2007. Kalium diclofenac adalah salah satu obat golongan antiinflamasi non-steroid yang memberikan efek samping. Diclofenac melalui dua mekanisme. Mekanisme pertama adalah dengan menghambat sintesis prostaglandin dalam jaringan tubuh melalui penghambatan siklooksidasi. Yang kedua, mekanisme dikarenakan kalium diclofenac merupakan asam lemak. Pada waktu akan terdifusi ke epitel membran sel mukosa. Penelitian klinis NSAID menyebabkan cedera mukosa usus kecil. Baiklah, kemudian untuk menghindari efek samping terhadap saluran pencernaan dikarenakan pemberian kalium diclofenac secara oral, maka dibuat rute pemberian yang lain, yaitu rute pemberian melalui kulit. Salah satu bentuk sediaan malukuit adalah transdermal patch yang dapat berpenetrasi ke dalam kulit untuk mendapatkan efek sistemik. Patch dibuat dengan membran khusus agar obat terdifusi perlahan ke dalam kulit.
Metode penelitiannya yang pertama orientasi polimer. Patch dibuat dengan metode penguapan pelarut menggunakan variasi polimer. Polimer yang digunakan yaitu PVP, etil selulosa, dan kombinasi PPV. Etil selulosa 3:1. Polimer dilarutkan dengan etanol 5 mili dengan menggunakan magnetik stirrer kecepatan lambat selama 5 menit. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama ada orientasi polimer. Patch dibuat dengan metode penguapan pelarut menggunakan variasi polimer. Polimer yang digunakan yaitu PVP, etil selulosa, dan kombinasi PPV dan etil selulosa 3:1. Polimer dilarutkan dalam etanol 5 mili dengan menggunakan magnetik stirrer kecepatan lambat selama 15 menit. Dibutil ftalat dimasukkan ke dalam basis dan dibiarkan beberapa saat, kemudian dimasukkan kalium diklofenak. Metil paraben dimasukkan dan ditambah mentol serta sisa etanol hingga homogen yang diaduk selama 15-20 menit. Hasil dari campuran tersebut dituang ke dalam cetakan dan dibiarkan mengering pada temperatur kamar selama 17 jam sehingga terbentuk patch. Patch yang kering digunting dengan diameter 3 cm, kemudian masukkan ke dalam kantong, simpan di deksikator. Formula PVP berat FA 2,5, berat FB berat E 0,625. Formula etil selulosa berat FA 1,2, berat formula etil selulosa berat FA tidak ada, berat FB 0,5, berat FE 1,875. Formula kalium berat FA, berat FB 1,2, berat FE 1,2. Dibutil plat berat FA 0,75, berat FB 0,75, berat FE 0. Metil 10% dari polimer, berat FE berat FB 0,25, berat E 0,25. Formula paraben etanol 95%. Formula metil paraben berat FA 0,05, berat FB 0,05, berat Fe 0, formula etanol 95%, berat FA 15 ml, berat FB 15 ml, berat Fe 15 ml. 2. Formula sediaan patch. Patch dibuat sama seperti metode pada orientasi polimer. Polimer digunakan hasil dari orientasi basis dengan PFP K30. Kalium diklofenak beratnya 1,2, formula PFP beratnya 2,5, formula flat 30% dari polimer berat 0,75, mentol beratnya 0,25, formula metil paraben beratnya 0,05, formula etanol berat evaluasi sediaan. Yang pertama, pengamatan organoleptis, pengamatan terhadap tekstur, warna, dan homogenitas selama 28 hari. Yang kedua, penentuan kadar kalium diklofenak. Patch ditimbang dan dilarutkan dalam dapar fosfat 7,4 sebanyak 250 ml, kemudian di ultrasonik selama 50 menit. Yang kedua, hasil dari proses sebelumnya disaring dan dipipet sebanyak 5 ml serta diencerkan hingga 100 ml. Lalu di ultrasonik kembali selama 10 menit. Yang ketiga, patch diukur pada panjang gelombang 2
keluar UV melalui metode multi-komponen. Yang ketiga, berat dari patch ditimbang hasil pengukuran dirata-ratakan serta dihitung standar deviasinya. Oke, selanjutnya dibaca saya. Evaluasi sediaan. 4. Ketebalan dari ketebalannya dengan menggunakan jangka sorong. Hasil pengukuran dirata-ratakan dan dihitung standar deviasi. 5. Uji pelepasan in vitro diclofenac dari sediaan. Menggunakan metode flow trough melalui modifikasi dari sel difusi French ditempatkan pada membran yang diimpregnasi dengan cairan Spengler dan dibiarkan terjadi proses difusi selama 3 jam dengan suhu 37 lebih kurang Celcius. Menggunakan cairan reseptor sebanyak 330 ml. Selama proses difusi, cairan sebanyak 3 ml pada waktu tertentu. Setiap pengambilan dilakukan penggantian cairan dengan larutan dapar fosfat 7,4 sebanyak 3 ml. Diabsorbansi sampel diukur dengan spektrofotometri UV pada panjang gelombang 255 meter 276,2 nanometer dengan menggunakan blanko dapar fosfat pH 7,4. Hasil dan pembahasan organoleptis PFP 1A warna transparan, etil selulose 1 putih susu, kombinasi antar PFP etil selulosa 1:3, 1 sampai C berwarna putih dan B dan bening serta tidak rata. Pembahasan pada polimer PFP organoleptis berwarna transparan bening karena baik zat aktif dan polimer larut dalam etanol. Karena etil selulasa mengandung sekitar 46 sampai 48% gugus etoksil yang dapat larut dalam etanol. Kombinasi antara PFP, etil selulosa 1,3, 1 sampai C, kombinasi polimer tidak dapat saling bercampur. Ini gambar hasil orientasi formula. Maka dari itu, polimer yang dipilih adalah PFP, gambar 1 sampai A, karena merupakan polimer terbaik yang memberikan warna transparan yang dapat menembus cahaya. Hasil evaluasi patch tertera pada tabel 3. Uji keseragaman kadar kalium diklofenak bertujuan untuk memastikan dalam 0,0240, ketebalan cm, formula 0,077, sampai 0,002, kadar kalium diklofenaknya formula 97,45, 1, uji keseragaman kadar kalium diklofenak menggunakan spektrofotometer UV. Kurva spektrum panjang gelombang diklofenak dan metil paraben tertera pada gambar 3. Ini kurva serapan kalium diklofenak dan metil paraben dalam larutan dapar fosfat pH 7,4. Metil paraben dapat mengganggu absorpsi diklofenak karena kedua senyawa memiliki serapan dengan wilayah spektrum yang yaitu kalium diklofenak pada panjang gelombang maksimum 270 dan metil paraben pada panjang gelombang 255,8 nanometer. Pada hasil kadar diperoleh bahwa tidak ada kalium diklofenak yang hilang selama pembuatan. Baik, akan dilanjutkan dengan tujuan dilakukan uji laju difusi adalah untuk melihat kemampuan kalium diklofenak berpenetrasi sehingga digunakan sebagai alternatif sistem penghantaran obat melalui uji laju difusi dilakukan secara hasil rata-rata yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1,3884 mg per dengan persen permeasi sebesar 9% selama 180 menit. Hasil pengujian tabel 4. Ini bisa dilihat tabel 4. Lakukan uji difusi sediaan patch kalium diklofenak.
Kesimpulan, hasil penelitian ini menyimpulkan dengan polimer PVP yang secara fisik baik, homogen secara uji in vitro mampu menghantarkan kalium diklofenak sebesar 3884 mg per cm dengan persentase 8,9% selama 180 menit ke dalam kulit, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif pada saluran pencernaan. Baiklah, demikian hasil presentase dari kelompok kami. Semoga apa yang kami manfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 주변이 점점 더 투명해져 저기 멀리서 바다가 들려